Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, UIN Sunan Ampel, Surabaya, semester 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Administrasi Sarana dan Prasarana Sekolah atau Madrasah Inklusi. Saya Siska Dewi Nawangsari dengan NIM terakhir 115. Saya Putriana Salsabila dengan NIM terakhir 134. Saya Siti Rafiatul Khairiyah dengan NIM terakhir 137. Pada presentasi kali ini, ada 5 poin yang akan kita bahas. Administrasi sarana dan prasarana sekolah atau madrasah inklusi adalah suatu komponen yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang kelangsungan kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut merupakan penetapan yang ditetapkan di seluruh sekolah atau madrasah dengan manajemen yang efektif dan efisien yang dapat meningkatkan efektivitas kerja dalam sekolah. Pengadaan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan banyak cara. Di antaranya pada proses pembelian tanah dapat dilakukan dengan membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, menukar, dan sebagainya. Sedangkan dalam pengadaan gedung atau bangunan dapat dilakukan dengan cara membangun baru, membeli atau menyewa, menerima hibah dan menukar, dan untuk pengadaan perlengkapan atau perabotan dapat dilakukan dengan cara membeli. Yang kedua yaitu mekanisme pengadaan sarana dan prasarana sekolah atau madrasah inklusi. Hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme pengadaan sarana dan prasarana adalah pemberian sarana dan prasarana oleh penyelenggara sekolah inklusi, penentuan jumlah sarana dan prasarana, perubahan dalam penggunaan sarana dan prasarana sekolah inklusi, memiliki guru dengan bekal pengetahuan serta kemampuan untuk menangani anak berkebutuhan khusus, dan jumlah guru inklusi yang lebih banyak dibanding sekolah reguler. Yang ketiga yaitu perbedaan dan persamaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah atau madrasah reguler dan inklusi. Perbedaan antara pengadaan sarana dan prasarana pada sekolah atau madrasah reguler dan inklusi terletak pada jenis dan tingkat ketersediaan fasilitas yang diperlukan untuk menunjang pendidikan siswa. Sekolah atau madrasah inklusi perlu menyediakan fasilitas yang terjangkau dan memadai untuk anak berkebutuhan khusus seperti lift, ramp, kursi roda, atau toilet. Peralatan dan fasilitas khusus seperti buku teks dengan braille, alat bantu dengar, atau terapi fisik. Dalam sekolah atau madrasah reguler dan sekolah inklusi terdapat persamaan akses sarana dan prasarana. Persamaan tersebut dapat dilihat seperti lapangan olahraga, UKS, perpustakaan, dan ruang administrasi seperti kantor kepala sekolah, ruangan rapat, dan ruang guru. Yang keempat yaitu desain sarana dan prasarana sekolah atau madrasah inklusi. Sekolah inklusi memiliki desain yang berbeda dari sekolah reguler karena sekolah inklusi membutuhkan gedung yang terdiri dari ruang yang memiliki fasilitas untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Unsur penting dalam desain interior, sarana dan prasarana sekolah atau madrasah inklusi seperti ruang, garis, bentuk, dan warna. 1. Ruang. Elemen pembentuk ruang dalam sekolah inklusi meliputi lantai, dinding, jalur pemandu, pegangan rambat, tangga, plafon, pintu, dan jendela. 2. Unsur garis. Garis adalah elemen dasar desain yang mengacu pada gerakan terus-menerus dari suatu titik panjang permukaan. 3. Unsur bentuk. Setiap hal yang ada di sekitar kita tentu saja memiliki bentuk atau fisik. 4. Warna. Warna dapat dilihat dari suatu permukaan benda atau sumber cahaya berwarna yang dapat menarik emosi dan menentukan suasana hati dalam sebuah ruang. Yang terakhir yaitu pengelolaan sarana dan prasarana sekolah atau madrasah inklusi. Kata pengelolaan berasal dari bahasa Inggris yakni manajemen dengan arti ketata laksanaan, tata pimpinan. Manajemen pendidikan inklusif merupakan suatu proses pengaturan atau pengelolaan sumber daya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Proses pengaturan atau pengelolaan tersebut memiliki komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu manajemen kesiswaan, yang kedua manajemen kurikulum dan penilaian, yang ketiga manajemen tenaga pendidik, yang keempat manajemen sarana prasarana, yang kelima manajemen keuangan, yang keenam
manajemen lingkungan internal dan eksternal. Yang ketujuh, manajemen layanan khusus. Dan yang kedelapan yaitu monitoring dan evaluasi penyelenggara pendidikan inklusi. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.